Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Setia. Senang sekali rasanya Dea Maharani kembali bersua dengan Mitra Setia dalam acara live special talk bersama KPPN Pacitan edisi Senin 27 Juni 2022 dalam tema pengelolaan dana alokasi khusus fisik 2022. Dan acara ini dihadirkan setiap 2 pekan sekali selama kurang lebih sudah 1 tahun lebih, ya, dan disiarkan langsung melalui live streaming YouTube dan juga Facebooknya Suara Pacitan. Mitra Setia juga bisa mengirimkan pertanyaannya dan juga berpartisipasi melalui WhatsApp Suara Pacitan di 081335335444 dan line teleponnya di 883427. Mitra Setia, mungkin pas lagi jalan-jalan kita mungkin pernah melihat tulisan dibiayai DAK fisik nih di lokasi pembangunan infrastruktur daerah. Namun mungkin mitra saya juga bertanya-tanya nih, sebenarnya apa itu DAK fisik dan seperti apa pengelolaannya dan juga bagaimana capaian outputnya tahun ini. Langsung saja kita akan membahasnya dengan 2 narasumber kita yang sudah hadir pagi hari ini di Radio Suara Pacitan. Ada Bu Ana Saryasi selaku Kepala KPPN Pacitan dan juga Ibu Untari Sinta Dewi selaku Pelaksana Seksi PDMS. Selamat pagi Bu Ana dan Bu Dewi. Selamat pagi Mbak Dea. Selamat pagi kembali. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Juga ya. Semangat ya. Soalnya dia juga lama nggak bertemu sama Bu Ana dan Bu Dewi ini ya. Jadi ada rasa kangen banget gitu. Biasanya dulu kalau setiap 2 pekan sekali tetap kayak kewajiban nih Bu Ana ya buat kita bisa bertemu dalam acara live special talk ini. Tapi nggak ada gangguan sama sekali nih Bu Ana ya. Soalnya hari ini kan mendung banget nih. Mungkin tadi pas hujan berangkat ke sini. Ya, licin aja ya, hati-hati. Licin aja ya. Tapi yang jelas akhir bulan Mbak Dia banyak pekerjaan yang menumpuk. Oke, pastinya ini ya. Tapi semoga aja nggak menurunkan semangatnya Bu Ana ya. Kalau untuk Bu Dewi sendiri, masih semangat Bu Dewi? Semangat Mbak. Oke, kalau udah semangat nih, pastinya kita akan bisa membahasnya lebih lancar lagi ya. Apalagi ini kita akan bicarakan seputar DAK fisik. Namun kalau ngomongin DAK fisik ini ya Bu ya, aliasnya si dana alokasi khusus tadi, sebenarnya ini apa perbedaannya dengan dana alokasi umum ini Bu? Ya, okay. Jadi dana DAK fisik itu merupakan dana keuangan daerah ya, yang bertujuan untuk membantu daerah dalam menyediakan sarana maupun prasarana Mbak Dia. Itu jadi karena itu namanya fisik, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang fisik, yaitu tadi sarana prasarana. Nah dalam sarana prasarana tersebut dibangun adalah dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal. Jadi supaya standar minimalnya tercapai, maka dibantulah dengan pembangunan sarana fisik tadi. Kemudian juga selain untuk menjaga standar pelayanan minimal, juga untuk mencapai prioritas nasional ya. Makanya nanti bidang-bidangnya juga sama dengan bidang-bidang yang menjadi prioritas nasional, dan juga mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Jadi dirasa misalnya daerahnya belum cukup pembangunannya, maka diberikan DAK tersebut gitu. Baik, lalu untuk kegiatannya itu apa saja nih yang bisa digunakan dalam dana alokasi khusus ini? Ya, jadi untuk kegiatannya tadi standar minimal tadi ya, standar minimal, kemudian prioritas. Jadi kalau DAK fisik itu sebenarnya dibagi 2 Mbak. Dibagi 2, DAK fisik reguler namanya. Itu fokusnya adalah untuk yang pelayanan standar tadi, standar minimal tadi, pemenuhan standar minimal. Jadi dalam di situ diarahkan ya, misalnya untuk pendidikan, kemudian kesehatan dan KB gitu ya, karena kesehatan juga perlu, jalan juga masuk di sana, kemudian air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman. Jadi dalam DAK fisik itu pelayanan fokusnya adalah pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan SDM yang berdaya saing. Kan kemarin ada yang menanyakan apa itu
kira-kira nanti betul nggak tercapai nggak itu. Nah gitu. Kemudian untuk penugasan itu sifatnya adalah lintas sektoral. Lintas sektoral berdasarkan tema atau program yang mendukung pencapaian sasaran dan prioritas tertentu. Di saat ini ya tahun 2002 ini antara lain tema penguatan DPP dan SKM. Nah ini antara lain di pariwisata, kemudian jalan juga ada juga lingkungan, perdagangan termasuk UMKM. Nah kalau di Pacitan ini juga tahun ini ya dapat untuk UMKM, revitalisasi UMKM. Ya gitu. Kemudian juga pengembangan food estate, kemudian sentra produksi pangan ini juga banyak ya, terutama sektor-sektor produksi pertanian, kelautan perikanan, kemudian juga irigasi mendukung pertanian, kehutanan, jalan dan juga perdagangan. Dan tema peningkatan konektivitas itu terutama yang di misalnya Nusa Tenggara, kemudian Maluku dan Papua. Baik, tapi untuk kalau untuk yang UMKM ini baru tahun ini berarti ya Bu? Tahun ini ya. Kalau tahun kemarin juga belum ada ya? Belum ada, ini baru di tahun 2022 ini. Baik, lalu kalau dia baca dari materinya, ini ada penurunan alokasi di tahun ini. Ini kenapa Bu sebenarnya? Kenapa ada penurunan? Untuk alokasi ya sebenarnya sih untuk tahun 2022 ini untuk secara nasional ya Mbak. Iya, secara nasional. Soalnya kalau Pacitan naik, jadi kalau Pacitan naik ya. Ya jadi ingat. Ya, untuk secara nasional turun sedikit memang ya. Ini disesuaikan dengan ya tentu saja selain kemampuan keuangan negara juga proses yang diajukan ya Mbak ya, perencanaan yang diajukan karena saat ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun yang dulu itu DAK itu diberikan berdasarkan formula Mbak dari 2003 itu diberikan secara formula. Nah kemudian saat ini kalau nggak salah mulai 2016 itu disesuaikan dengan usulan daerah yang disinkronkan dengan ya ada kepentingan nasionalnya, kemudian rencana pembangunan nasional gitu ya. Ini jadi ada usulan, yang usulan itu biasanya dari awal tahun kemudian dilakukan pembahasan, sinkronisasi dan sebagainya sehingga nanti akan keluar pagu tersebut. Nah memang hanya sedikit sih secara nasional turun, tapi untuk Pacitan sendiri naik ya. Ada naik ya, karena kemarin kan 63 triliun menjadi 60,8, hanya ya sekitar 2 triliun turun ya untuk nasional. Tapi alhamdulillah untuk Pacitan ini naik. Naiknya sebesar berapa persen ini Bu? Lumayan ya, dari 101 menjadi 120. Wow. Ya, berarti kenaikannya juga lumayan ya. Tapi sedikit sayang juga Mbak, karena kalau tahun lalu itu Pacitan itu dari pagu 101,78 miliar itu bisa membuat rencana kegiatan sama nilainya. Nah tahun ini pagu yang diberikan 120,658, tapi RK yang di rencana kegiatan, jadi setelah dikasih pagu di bulan sekitar Agustus Oktober, kemudian membuat rencananya. Kan awalnya dia mengusul ya Mbak ya. Nah setelah digodok ditetapkan pagunya, kemudian membuat rencananya, diminta untuk membuat rencana, yang rencana itu nanti dievaluasi juga oleh KL dan sebagainya. Nah rupanya RK ini yang dibuat ini hanya mampu 116,59 miliar. Jadi ada sekitar 4 miliar yang jelas tidak terserap ya, karena rencananya saja tidak gitu ya. Itu sayangnya sih itu. Sayang sekali ya. Tapi sebenarnya mengapa nih Bu Naka pemerintah pusat itu perlu mengalokasikan dana alokasi khusus ini? Ya tadi itu ya Mbak ya, karena untuk memenuhi, jadi seandainya tidak diberikan alokasi khusus terkait DAK, ya mungkin pembangunan di daerah itu lebih lambat ya, karena dari sekian banyak pemerintah daerah ini DAK itu merupakan alokasi utama atau pembangunan yang dilakukan itu dari dana DAK ini gitu loh Mbak.
Berarti ini mengapa kayak harus ada yang namanya dana alokasi khusus. Karena kalau enggak kan nanti standar pelayanan minimalnya nggak tercapai tadi, Mbak. Di kesehatan misalnya, di pendidikannya belum tercapai gitu, makanya ditambah itu. Lalu untuk jadi dasarnya pemerintah dalam penyusunan anggaran tadi apa nih, Bu Ana? Dasarnya adalah perencanaan dari yang diajukan oleh Pemda itu sendiri. Jadi nanti di sana udah dimulai sejak awal tahun ya, bahkan itu untuk perencanaannya. Jadi pra-usulan itu Februari Maret itu pemerintah pusat membahas rencana bidang dan menu kegiatan di AK. Kemudian mereka menyampaikan ke Pemda ini mengusulkan kegiatan dak fisik di bulan Mei sampai dengan Juni. Nah, setelah itu kemudian dilakukan verifikasi oleh Kemendagri dan provinsi, kemudian penilaian awal oleh KL maupun Bappenas. Nah, setelah itu kemudian dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Ini ada KL, ada Bapeda dan ada Pemda. Ini biasanya di bulan Agustus sampai dengan September. Nah, kemudian di situ setelah itu proses alokasi ya, perpres alokasi itu Oktober. Biasanya kan kalau di Agustus 17-an itu pidato presiden ada ya, Mbak, pidato tahun depan mau ngapain gitu kan. Nah, ini nanti kemudian dituangkan alokasinya di dalam perpres. Setelah Oktober itu ada perpresnya, maka Pemda membuat rencana kegiatan di bulan November sampai Desember yang tadi. Nah, kemudian rencana ini kemudian disetujui oleh KL dan juga oleh Bappenas ya, berkoordinasi dengan Bappenas. Selanjutnya di bulan berikutnya itu penyaluran harusnya sih bisa mulai Februari ya, Mbak Dewi ya. Harusnya bisa mulai Februari, karena begitu Paku itu ditetapkan itu semuanya sudah bisa melakukan tender dan sebagainya yang perlu tender, Mbak. Nah, sekarang ini juga di beberapa KL kemarin misalnya seperti TNI, PUPR gitu ya, itu melakukan lelang sebelum tahun anggaran. Jadi pas tahun anggaran mulai mereka sudah bisa langsung jalan. Ini juga seandainya dilakukan misalnya sebelumnya, maka di Februari itu bisa mengupload kontrak. Nah, begitu mengupload kontrak, maka dia akan diberikan tahapannya, gitu ya, Mbak Dewi. Nah, gitu. Baik, mungkin Bu Dewi pengen menambahkan? Yang bagian mana nih, Mbak? Mungkin juga kegiatan-kegiatannya nih, karena kan nggak semua kegiatan juga bisa dibiayai oleh DAK Fisik nih. Seperti apa ini, Bu Dewi? Kalau sekarang itu jadi ada yang penugasan ini ya, Mbak ya. Yang UMKM itu kan ada penguatan DPP dan SIKM. Ini DPP itu maksudnya destinasi pariwisata prioritas. Baik. Dan SIKM sentra industri kecil dan menengah. Jadi ini maksudnya untuk memberdayakan UMKM dan pengusaha kecil. Jadi kita kalau di Pacitan fokusnya ini di jalan, terus lingkungan hidup, UMKM dan pariwisata. Itu, Mbak, yang untuk penugasannya. Lumayan ini besarannya sampai 31 miliar. 31 miliar. Wow, juga besar sekali ya, Mbak. Baik, lalu untuk berapa nih sebenarnya besaran dana alokasi khusus, apalagi khususnya di Pacitan ini yang harus disalurkan ini, Bu Ana? Ya, kalau tahun ini tuh pagunya seluruhnya 152 miliar, Mbak. 152, 480, 572 ribu. Baik. Tapi yang ada di rencana kerja baru 148 tadi kata Ibu, yang 4 miliar itu sayang itu di kesehatan. Kesehatan yang kurang rencana kerjanya. Baik, ada juga banyak sekali besaran DAK-nya ya, karena memang ada 152 miliar tadi ya, Bu Dewi ya. Baik, nah, itu kan ini, Mbak. Jadi untuk mengatasi ketimpangan ketersediaan infrastruktur layanan publik antar daerah. Itu juga kan merupakan fungsi dan tujuannya. Selanjutnya pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan publik di daerah dan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik. Baik, lalu untuk besarannya sendiri dari berbagai bidang sendiri itu ada berapa saja nih, Bu Dewi? Di sini kita ada 10 bidang, Mbak. Reguler itu pendidikan, kesehatan dan KB, jalan, irigasi, sanitasi dan perumahan pemukiman. Sementara untuk yang penugasan itu tadi jalan, lingkungan hidup, UMKM dan pariwisata.
Itu ya tadi bidang-bidang yang mendapatkan dana alokasi khusus fisik di tahun 2022 ini. Baik, terima kasih Bu Dewi. Lalu selanjutnya bagaimana sebenarnya ini proses pengusulan dari DAK tadi? Tadi juga Dea pernah baca nih kalau ada DAK itu juga ada yang nggak diterima ini ya. Ini seperti apa ini Bu Ana? Ya, jadi tadi saya sampaikan ya Mbak Dea, kalau dulu itu berdasarkan formula ya di tahun 2003 sampai dengan 2016 itu dimulai pengalokasian itu berdasar penilaian atas usulan dari daerah. Baik. Nah, tadi saya sampaikan bahwa daerah itu melakukan pengusulan, kemudian tadi diverifikasi ya oleh Kemendagri dan oleh provinsi, selanjutnya dinilai oleh KL maupun Bappenas ya, menyesuaikan prioritas tadi ya, karena ini kan dalam rangka prioritas nasional, dan kemudian setelah itu dilakukan penilaian, sinkronisasi dan harmonisasi dan dapat pagu tadi. Jadi ini juga yang jadi masalah Mbak Dia, karena usulan dari Pemda itu sangat banyak sekali gitu sangat banyak sekali, maka perlu penilaian awal maupun sinkronisasi maupun harmonisasi tadi oleh KL maupun oleh Bappenas. Mana sih sebenarnya yang disetujui dari usulan-usulan yang banyak itu gitu. Berarti makanya ada istilahnya yang nggak diterima ya. Ini meskipun layak ya sebenarnya Bu Ana. Iya, tapi mungkin dari sisi prioritasnya tadi ya itu, atau karena tadi untuk mencapai standar pelayanan minimal ya, jadi mungkin dinilai dari yang sini itu yang standar minimal yang lebih kurang yang mana, itu kan yang lebih diprioritaskan gitu. Kalau memang ada usulan tapi di situ sudah cukup baik, mungkin diberikan ke yang lain gitu. Ada juga sih seperti rumah sakit itu tadi kan karena masuk di reguler ya, itu ya tiap tahun, bahkan selama saya 3 tahun ini dapat terus gitu gitu. Itu jadi dalam rangka untuk memenuhi yang pelayanan minimal tadi gitu. Berarti harus dilihat juga dari prioritasnya tadi nih ya Bu Ana ya, makanya ada. Betul. Ya memang di sini perlu kesigapan juga ya dari Pemda ketika banyak mengusulkan tadi, terus pas diusulkan wah kok yang misalnya diusulkan sekian kok keluar sekian gitu. Nah itu kan harus cepat untuk segera menyesuaikan dengan rencana kegiatan tadi Mbak, agar uang yang sudah teralokasikan tadi bisa dapat dimanfaatkan dengan baik gitu. Baik. Lalu kalau kita lihat ya tadi kan dia juga baca kalau ada pagunya dari bidang pendidikan ini sendiri kan juga besar ini Bu ya. Seumpama nih Bu ada SD swasta yang seumpama pengen mengajukan pengusulan DAK fisik itu, apakah juga bisa ini Bu atau hanya khusus untuk yang negeri ya? Silakan Bu Dewi. Kalau untuk pendidikan itu termasuk swasta juga Mbak. Oh, berarti bukan hanya yang negeri saja ya? Seperti dana BOS itu juga kan termasuk untuk yang swasta. Jadi nanti kan yang yang ngurusi itu kan dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu tidak hanya mengurusi negeri, tapi juga yang swasta. Baik, berarti juga boleh ya. Ini bukan hanya untuk yang negeri saja, tapi juga buat yang swasta. Itu kalau yang di pendidikan ini Mbak, yang tahun ini digunakan untuk pembangunan ruang guru dan kepala sekolah, pengadaan alat permainan edukatif itu untuk yang PAUD, terus rehabilitasi ruang kelas dengan kerusakan minimal, sedang dan beserta perabotnya. Jadi kalau misalnya memperbaiki ruang TK itu beserta perabotnya. Baik. Terus kalau misalnya untuk yang SD itu untuk peralatan teknologi informasi dan komunikasi, mungkin pengadaan PC atau gimana ya. Bahkan termasuk perpustakaan ya. Perpustakaan dan bahkan tahun lalu itu gedung perpustakaan baru itu dibiayai oleh DAK juga, itu 3,4 M, cukup besar Mbak. Perpustakaan daerah. Wah. Kebetulan dia juga suka banget ke sana. Iya, belum pengen juga lihat. Belum, iya. Soalnya sekarang lebih tempatnya juga nyaman gitu ya. Oke.
Berarti itu juga termasuk dari DAK Fisik juga ini ya Bu ya. Tahun ini juga dapat itu Mbak perpustakaan untuk peralatan komputernya, pengadaan peralatannya itu sekarang tahun ini. Wah, berarti memang DAK Fisik ini juga sangat berpengaruh sekali ya terhadap kesejahteraan masyarakat juga ya. Baik, lalu untuk proses penyalurannya sendiri dari DAK pusat ke daerah ini seperti apa ini? Silakan Bu Dewi. Proses penyalurannya itu OPD kan sudah mengajukan RK itu Mbak ya. Nanti memenuhi kelengkapannya, setelah itu diperiksa oleh APID itu inspektorat. Selanjutnya setelah disetujui inspektorat nanti diajukan ke BKD, nanti BKD mengajukan ke KPPN untuk pencairannya. Jadi sudah pemeriksaannya sudah berjenjang gitu. Karena berjenjang ini tadi berarti ini secara sekaligus atau bertahap ini Bu Dewi penyalurannya? Penyalurannya ada 2 macam Mbak, ada 3 macam sebenarnya. Ada bertahap, ada sekaligus, ada yang rekomendasi KL itu. Jadi misalnya untuk pagudi kurang dari 1 miliar itu bisa sekaligus. Sementara yang di atasnya itu dilakukan secara bertahap. Ada juga yang rekomendasi dari kementeriannya itu apabila karena rekomendasi di atas 1 miliar pun bisa dilakukan sekaligus. Oke, itu berarti dalam kurun waktu 1 tahun ini ya Bu? Iya, tapi sampai dengan saat ini Pacitan belum. Belum ya? Diharapkan sih minggu ini ada yang masuk. Karena tanggal 21 Juli itu terakhir untuk penyampaian tadi persyaratan tadi. Upload itu. Jadi kalau tanggal 21 Juli itu terakhir upload. Seandainya tidak diupload ya tidak akan bisa disalurkan dananya. Walaupun misalnya sudah dikerjakan gitu. Kalau lupa misalnya ya sudah kontrak dikerjakan, belum upload kontrak gitu kan, sampai lewat tanggal 21 Juli maka itu tidak akan dibayarkan Mbak, tidak akan disalurkan gitu. Itu yang cukup harus diperhatikan juga gitu. Tapi biasanya itu penyalurannya di awal bulan atau di akhir bulan ini Bu? Di akhir tahun gitu? Sepanjang Pemda itu mengajukan persyaratannya ke kami, saat itu juga kita akan proses dan tidak waktu lama ya, itu tidak berapa waktu lama akan kita bayarkan. Kebanyakan kalau hari ini diterima kita akan proses besok sudah salur. Besok, waduh, berarti cepat sekali nih ya dari pelayanan dari KPPN sendiri ya. Kecuali kalau memang anggarannya cukup besar ya di atas 5M, nah itu kita memang dari kantor pusat diatur bahwa harus ada tenggat waktu untuk mengajukan rencana penyaluran tadi gitu. Baik, terima kasih Bu Ana, karena kita semakin mendetail saja ya ini tentang si DAK Fisik tadi. Semoga aja nambah pengetahuan tentang Mitra Setia juga yang mungkin masih bertanya-tanya, kok ini ada tulisannya DAK Fisik ini apa ini gitu mungkin ya. Tapi mungkin Mitra Setia juga masih punya pertanyaan lain ya seputar DAK Fisik. Langsung saja mengirimkan pertanyaannya di 081335335444 dan line teleponnya di 883427. Kita akan kembali untuk membahas tentang evaluasi dan realisasi DAK Fisik tahun 2022, tapi setelah beberapa pesan berikut ini. Tahukah Anda, pemerintah Republik Indonesia menjamin hak tiap warga negara memperoleh informasi publik. Ini seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah informasi publik itu? Adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Mengapa informasi publik penting diketahui? Karena hal itu berkaitan erat dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik sekaligus pengawasannya, partisipasi
partisipasi masyarakat tidak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Bagaimana cara memperoleh informasi publik? Pemohon mengajukan informasi publik kepada badan publik, bisa secara lisan, pos, email, atau telepon. Mengisi nama, alamat, jenis, dan bentuk informasi yang diminta, serta cara penyampaian informasi yang diinginkan. Selanjutnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pada badan publik mencatat semua yang disebutkan pemohon. Jangan lupa, mintalah bukti permintaan informasi. Pastikan pula Anda memperoleh nomor pendaftaran. PPID langsung memberikan kepada pemohon jika informasi yang diminta tersedia tiap saat. Namun, untuk informasi yang diumumkan berkala dan serta-merta, silakan klik ppid.pacitankap.go.id. Untuk jenis informasi lain, PPID akan menjawab tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak. Tentu saja disertai alasan. Dalam permohonan informasi umum, PPID memiliki waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan. Selengkapnya, hubungi PPID Pemerintah Kabupaten Pacitan, Ruang Dinas Komunikasi dan Informatika, Jalan Jaksa Agung Suprapto 8 Pacitan, telepon 882-884, email ppid@pacitankap.go.id. Hati-hati le, dalane rame lo, rasa ngebut, alon-alon waton kelakon. Kuno. SIM STNK ojo keri, helme sing standar, ora gaul. Bocah. Aduh, mati aku. Yuk. Itu apa aku mau menginap. Yuk, kepadamu kita kayaknya. Mulane yang dikandani wong tua ki nganggeri, mesti orang ini iki dadine. Sudah terlalu banyak nyawa melayang sia-sia. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan Polres Pacitan bekerja sama dengan Radio Suara Pacitan. Admira Firna Herrera, Asisten Ombudsman Republik Indonesia bidang pencegahan. Bapak Ibu warga Pacitan, jika mengalami pelayanan publik yang tidak baik atau tidak memuaskan dalam hal apapun, silakan untuk mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur yang beralamat di Jalan Ngagel Timur nomor 56 Surabaya, kode pos 60283, atau bisa melalui WhatsApp ataupun SMS di 0815 150 15.000 atau melalui telepon 031 99 44 3737. Melapor di Ombudsman itu gratis, tidak dipungut biaya, dan melapor adalah hak bagi warga masyarakat semua. Mari mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Radio Suara Pacitan. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio. Satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Suara Pacitan, milik kita. Masih bersama Dea Maharani di acara Live Special Talk bersama KPPN Pacitan dengan tema pengelolaan DAK Fisik tahun 2022. Dan kembali lagi diingatkan untuk mitra setia yang pengen mengajukan pertanyaannya, langsung saja di 081 335 335 444 dan line teleponnya di 883 427. Baik, kali ini kita kembali ke dalam pembahasan kita di pagi hari ini mengenai dana alokasi khusus, dan pastinya
Dan juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini ya Bu Ana dan Bu Dewi. Dia bacakan satu persatu. Dari yang pertama dari Mas Ahmad di Sedeng. Selamat pagi, apakah ada syarat khusus dalam penyaluran dana alokasi khusus? Dan untuk kebijakan di Pacitan sendiri yang sudah terlaksana seperti apa ya? Baik, terima kasih. Silakan Bu Ana. Iya, terima kasih. Jadi terima kasih Mas siapa tadi di Sedeng? Ahmad di Sedeng ya. Terkait penyaluran DAK fisik ini penyalurannya tadi sudah disinggung sama Bu Dewi ya, ada yang bertahap, ada yang secara langsung gitu ya, atau secara langsung tadi juga disampaikan untuk angka sampai dengan 1M atau lebih dengan rekomendasi. Nah untuk tahapan itu dilakukan ada 3 tahap Mbak Dia. Baik. Tahap pertama itu 25% dari pagu alokasi. Nah ini paling cepat Februari. Kemudian paling lambat persyaratan tadi udah disampaikan ya 21 Juli. Jadi bulan depan ya, masih 20 hari lah. Nah kepersyaratannya itu apa? Persyaratannya itu antara lain pada APBD tahun berjalan, kemudian laporan capaian laporan realisasi maupun capaian output tahun lalu Mbak Dea. Nah, itu yang dimana di situ itu ditambah juga realisasi penyerapan tenaga kerjanya berapa, ada informasi penyerapan tenaga kerjanya, kemudian ada foto dan titik koordinat realisasi pembangunan tadi. Misalnya kalau kemarin ada rumah sakit itu juga ada satu instalasi itu dapat gitu ya. Nah itu di situ itu ya ada berapa laporan berapa pagu terserap, kemudian jumlah tenaga kerjanya berapa yang bekerja di situ, kemudian fotonya dan foto dengan titik koordinat di situ ada, dan kemudian rencana kegiatan, daftar dan juga daftar kontrak. Nah ini semua itu sudah direview APIP ya, laporan tadi sudah direview APIP. Itu paling lambat tadi tanggal 21 Juli. Nah setelah itu kemudian tahap kedua, ini penyaluran paling cepat April Mbak. Jadi harusnya sekarang sudah bisa sih kalau mau dua gitu ya. Karena sekarang juga sudah Juni ini ya Bu. Nah paling lambat untuk tahap 2 itu tanggal 21 Oktober. Persyaratan antara lain daftar kontrak, kemudian laporan realisasi penyerapan dana paling sedikit 75% dari yang disalurkan, tahap 1 ya, dan kemudian output tahap 1 dan foto titik koordinat realisasi kegiatan. Jadi di tahap 2 itu penyerapan 75% dan menyampaikan capaian outputnya berapa gitu. Kemudian tahap 3 ini penyaluran September sampai dengan Desember. Persyaratan paling lambat tanggal 15 Desember. 15 Desember. Ya. Persyaratan antara lain laporan realisasi paling sedikit 90% dari dana yang diterima di tahap 1-2. Kemudian laporan nilai rencana kebutuhan dana, foto dan titik koordinat realisasi kegiatan. Itu yang bertahap. Jadi dan perlu diketahui bahwa kalau tahap 1 itu tercapai, kemudian tahap 2-nya misalnya tadi penyerapannya tahap 2 juga akan dilihat nanti Mbak. Kalau misalnya tahap 2 itu kontraknya itu tidak sampai nilai 25%, maka tidak akan ada penyaluran di tahap 2 juga. Baik. Itu Mbak. Jadi ada tahapan dan ada persyaratan. Bagaimana selama ini pelaksanaan? Selama ini ya dilakukan seperti ini, kita ikuti untuk penyaluran DAK fisik ya, walaupun kadang harus sampai tengah malam Mbak, menjelang pergantian hari. Baik, harus kerja lembur ini artinya Bu Ana ya. Oke, semoga saja bisa menjawab pertanyaannya dari Mas Ahmad di Sedeng ini ya, tentang penyalurannya seperti apa dan juga syarat khususnya. Nah ini tuh yang kedua dari Ibu Aning di Pucang Sewu. Apakah UMKM itu bisa mendapatkan dana alokasi khusus dari pemerintah ya, dan seperti apa bentuk bantuannya? Oke, silakan Bu Ana. Nah kalau karena ini kita bicara fisik, maka tidak langsung ke UMKM ya, ini ke dinas UMKM dan koperasi di sini ya, berupa revitalisasi. Kalau bicara apakah UMKM dapat dana alokasi fisik, enggak, tapi ada alokasi yang lain ya, diantaranya
dana alokasi non fisik mungkin juga ada Mbak. Dari non fisik ya. Bentuknya seperti apa ini Bu Ana? Biasanya pelatihan peningkatan kapasitas gitu ya. Tapi bukan di sini, kalau dak fisik tidak ada ya. Gitu. Berarti lebih ke non fisik ini tadi ya. Baik. Karena kalau fisik untuk tadi Mbak, untuk sarana prasarana dan itu dikelola oleh kalau di sini dinas itu plot itu. Oke. Gitu. Sepanjang ini ya, sepanjang ini seperti itu. Karena kalau misalnya yang di pertanian yang di perikanan misalnya kan ya, kalau kita bicara nelayan misalnya, nelayan ada di sana misalnya pemberian alat tangkap ikan. Kemudian perahu gitu, tahun lalu juga ada gitu. Nah, itu yang selama ini seperti itu sih gitu. Jadi itu sebenarnya juga UMKM juga ya. Iya, tapi kan harus dikelola dulu dari dinasnya baru sampai ke masyarakat gitu ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya dari Ibu Aneng ya tadi ya. Semoga saja bisa menjawab pertanyaannya tadi. Untuk yang selanjutnya dari Pak Andi di Arjosari. Assalamualaikum Bu Ana dan Bu Dewi, selamat pagi. Mengenai dana alokasi khusus ini, penyalurannya sewaktu-waktu atau sudah dijadwalkan semisal 1 tahun sekali ya? Tadi ya, kalau yang yang sekaligus bisa sewaktu-waktu ya Mbak ya. Tapi kalau untuk yang bertahap sesuai tahapannya tadi. Jadi kalau misalnya yang sekaligus itu sekarang sudah siap persyaratannya, ya kita akan salurkan, sudah siap, artinya sudah terrealisasi, kemudian persyaratan-persyaratan yang lain sudah gitu akan kita salurkan. Kalau yang langsung tadi kan paling lambat di tanggal 15 Desember ngambil posisi sampai dengan akhir gitu. Iya, kalau tahapan berarti kan memang sudah ada plot-plotnya tadi ya. Baik, mungkin Bu Dewi pengen menambahkan? Ya, kalau untuk penyaluran itu sebenarnya tergantung kesiapan dari OPD masing-masing yang mengelola dak fisik ini ya Mbak. Iya. Misalnya dinas kesehatan, dinas pendidikan itu kalau mereka sudah selesai terus maju ke APIP ke BKD, BKD ke KPPN, nah itu prosesnya sudah segera diselesaikan, kita akan segera realisasikan. Yang lama justru di situ mungkin Mbak. Karena apalagi harus review APIP ini kan kalau terus nanti semua SKPD memberikan ke APIP pada waktu yang bersamaan di akhir kan juga kewalahan. Ya, APIP-nya kewalahan nanti bikin macet. Malah macet, bukannya loss tapi malah bisa macet tadi. Baik. Lalu ini untuk selanjutnya dari Rosi di Pacitan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kalau UMKM bisa mendapatkan dana alokasi khusus itu memang ditentukan oleh pemerintah atau mengajukan sendiri dari pemilik usaha ya? Oke, mungkin ada yang harus dijelaskan kembali ini Bu Ana ya. Ini yang kalau misalnya kayak tadi ya, bantuan untuk nelayan ya yang kemarin di sini ada. Nah, ini memang mekanismenya sih di dinas, tapi saya kira kalau dia kelompok bisa mengajukan proposal ke dinasnya, nanti kan dinasnya yang mengevaluasi kan apakah itu layak diberikan atau tidak gitu. Oke, berarti memang harus ada juga ada komunikasi ya dari kelompok juga ke dinasnya masing-masing. Baik. Ya, termasuk tadi pelatihan-pelatihan itu kan sebenarnya juga peningkatan kapasitas dari UMKM-nya juga ya. Bahkan kemarin di sini juga perantara pasar gitu ya, kemarin yang petani Jaya maupun Sarehwangi itu juga ada juga perantara pasar gitu ya. Itu kerjasama dengan Bintang 7, ini juga Pemda sedang mengarah ke sana juga. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bu Ana dan juga Bu Dewi. Semoga saja bisa menjawab pertanyaannya dari Mitra Setia yang sudah bergabung di pagi hari ini melalui WhatsApp-nya Suara Pacitan. Nah, selanjutnya ini ya Bu, karena kita tadi membahas tentang DAK fisik, pastinya kita bakalan bertanya-tanya bagaimana realisasi dari penyaluran dak fisik nih, apalagi di tahun sebelumnya ini ya Bu ya. Silahkan dijawab Bu Dewi. Realisasi di Pacitan. Baik. Untuk realisasi di Pacitan ini ya Mbak ya. Untuk tahun yang lalu itu untuk yang reguler itu sudah tercapai hampir 100%. Sementara yang ini yang penugasan juga hampir 100%. Untuk pendidikan dari PAUD itu 970 juta, SD 26 miliar, SMP 23 miliar,
perpustakaan 3,4 miliar. Sementara untuk dari kesehatan ini, untuk pelayanan dasarnya ada 11 miliar, pelayanan rujukan 20 miliar, pelayanan kefarmasian dan bahan habis pakai ini 2,7 miliar, peningkatan kesiapan sistem kesehatan 648 juta, KB dan kesehatan reproduksi ini 1,18 miliar. Selanjutnya untuk jalan tercapai 100% ini 11 rencana kerjanya ya Mbak ya, 11,9 miliar. Selanjutnya yang tahun lalu ini irigasi 5,5 miliar, pertanian 3,2 miliar, perikanan 1,4 miliar, air minum 3,6 miliar, sanitasi 3,4 miliar, dan perumahan pemukiman ini 1,177 miliar. Demikian Mbak yang untuk realisasi tahun lalu. Kalau tahun ini sementara ini sampai dengan saat ini belum ada realisasi. Baik. Mungkin nanti kecapaian outputnya ya nanti ya. Oke. Lalu untuk evaluasi penyalurannya itu seperti apa ini Bu? Evaluasinya ya. Jadi ya dilakukan evaluasi Mbak. Walaupun kalau oleh kami, oleh Kementerian Keuangan itu evaluasinya on-desk ya, berdasarkan data-data yang tadi dikirimkan. Ketika data persyaratan tadi kan memberikan capaian output, kemudian tenaga kerja dan sebagainya. Ini kami lakukan di per semester gitu Mbak ya. Sedangkan evaluasinya tentu saja di internal, kemudian juga di inspektorat daerah. Tadi kan sudah dievaluasi, direview hasilnya gitu. Jadi informasi itu sangat dibutuhkan sehingga untuk menentukan juga ya keberhasilan, ketercapaian maupun bagaimana pengalokasiannya di kemudian gitu. Baik, itu untuk evaluasinya ya Bu Ana ya. Lalu yang namanya penyaluran kan pasti juga ada di mana keadaan kita itu bersifatnya juga nggak mulus gitu ya. Mungkin kendala-kendala yang kita dihadapi dari penyaluran itu. Apakah ada ini Bu Ana? Pastinya banyak ya. Apa saja ini mungkin kendala yang dihadapi selama penyaluran ini? Ya, kalau selama penyaluran biasanya kendalanya seperti misalnya lelang yang tidak bisa segera dilakukan gitu ya. Ini karena lelangnya tidak segera bisa dilakukan, maka penyalurannya ya akhirnya jadi terkendala tadi Mbak. Gitu. Itu kebanyakan sih dari sisi sana gitu. Kemudian ya kalau saya sampaikan tadi bahwa Dakfisik ini juga menjadi alokasi utama ya, bahkan menjadi pembangunan itu ya dari Dakfisik ini gitu kan. Ini juga perlu kehati-hatian dan juga perlu pengoptimalan gitu Mbak ya, yang saya sampaikan tadi. Misalnya tadi ketika membuat rencana kegiatan sudah dialokasikan, tapi rencana kegiatannya tidak semua Pemda bisa berhasil sampai habis gitu ya. Kayak Pacitan sendiri kan tahun kemarin alhamdulillah 100% gitu ya, angkanya sama persis gitu. Nah, tahun ini kok agak belum bisa mengoptimalkan ya, masih ada sisa 4M tadi ya, itu sebenarnya cukup sayang juga. 4M juga lumayan besar ya Mbak ya. Itu seandainya untuk bisa dioptimalkan ini lebih baik. Jadi saya ulangi lagi ya, tadi saya sempat sebutkan 116 itu khusus untuk ya, reguler ya Mbak ya, 120M, kemudian rencana kerja 116 itu untuk reguler. Sedangkan untuk penugasan tadi termasuk yang untuk revitalisasi PLUT itu ada angkanya ini 31,8. Nah, kalau untuk dana penugasan sendiri ini sudah cukup bagus rencana kegiatannya. Dari 31,822M ini rencana kerjanya bisa mencapai 31,818. Jadi hanya selisih 3,5 juta. Ya, gitu. Lalu untuk langkah-langkahnya untuk meningkatkan kualitas dari pengelolaan DAK sendiri itu seperti apa ini Bu? Karena yang namanya kendala kan juga pasti ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan dari KPPN sendiri. Ya, yang pertama mungkin perencanaan, dari sisi perencanaan ya. Usulannya betul-betul ditimbang mana yang untuk
memenuhi standar minimal dan prioritas nasional tadi, dan mungkin tidak terlalu banyak ya, cukup di prioritas dibuat skala prioritas. Nah kemudian setelah tadi bakunya turun kan harus membuat rencana kegiatan ya. Harus dibuat segera dan sebisa mungkin sampai 100%. Daerah harus mengoptimalkan sampai 100%, dan seandainya ini kemarin itu tidak bisa sampai 100%, ini sebenarnya mungkin bisa dioptimalkan, sebenarnya di aturannya bisa dioptimalisasi, itu digunakan kembali, itu termasuk yang lelangnya dari rencana sekian tadi kemungkinan dilelangkan kan turun ya. Itu bisa digunakan lagi, tapi itu harus sampai dengan usulan sampai sana itu 2 Maret ya, minggu kedua Maret, minggu kedua di bulan Maret gitu. Tapi tadi kan sudah diberikan, Oktober sudah diberikan, baru Oktober sampai dengan Desember tadi kan pembuatan rencana kegiatannya ya. Nah itu masih diberikan waktu lagi sampai dengan minggu kedua Maret itu untuk mengajukan perubahannya sebenarnya. Ya memang perlu koordinasi dan komunikasi internal, karena perubahan itu baru sekali. Itu untuk itu untuk tahap perencanaannya. Kemudian tahap pelaksanaannya ya segera dilelang, disegerakan ya. Kemarin kita juga sempat belum bisa dimulai karena sistemnya gitu ya, sistem di OLP. Nah itu mungkin bisa diminimalisir, dimanage resiko-resiko tidak berjalannya sistem itu sehingga bisa lebih cepat lagi. Setelah itu kalau sudah berhasil untuk kontraknya, maka segera dilakukan upload dokumen ke Komspan, dan untuk yang misalnya perlu review APIP ya segera ke APIP. Gitu. Baik, kalau seumpama ini Bu Ana ya, kalau ada sisa dana DAK di daerah, ini bisa digunakan untuk apa ini Bu? Ada aturan-aturannya ya. Jadi kemarin itu sebenarnya aturannya bisa digunakan, tapi untuk mencapai rencana kerja yang misalnya tahun ini Mbak, tahun ini belum selesai ya, dari rencana kegiatan tadi belum selesai, outputnya belum tercapai, kemudian sisa ya, maka tahun depan bisa digunakan untuk mencapai ini, mencapai si output tadi yang belum tercapai. Tapi kalau misalnya sudah tercapai outputnya masih sisa juga, bisa digunakan untuk kegiatan bidang yang sama sebenarnya. Baik, lalu sebenarnya ini memangnya capaian output seperti apa dan targetnya itu seperti apa yang ingin dicapai sendiri ini Bu? Target yang misalnya ya kalau gedung gitu kan, misalnya pembangunan sekian meter gedung gitu kan, nah ketika itu belum tercapai udah habis ya bisa dilanjutkan lagi seperti itu. Berarti melanjutkan. Jadi kalau outputnya sendiri, targetnya itu sebenarnya ya kalau nasional banyak juga ya Mbak, ada pembangunan jembatan, berapa kilometer jalan, kemudian sekolahnya berapa yang harus dibangun gitu ya, termasuk perpustakaan gitu ya. Kemarin tuh kalau perpustakaan 7 perpustakaan tahun lalu kayaknya itu, dan revitalisasi itu gitu. Jadi sudah ada outputnya itu ya merujuk ke sana Mbak, ke target APBN di undang-undang APBN. Baik, mungkin Bu Dewi ingin menambahkan? Kalau target dari output itu kan ditentukan dari KL ya. Jadi Pemda itu kan sudah waktu mengajukan rencananya itu sudah dinilai oleh KL. Nah itu sudah termasuk capaian-capaian dan targetnya. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Bu Ana dan Bu Dewi. Nggak terasa banget sekarang sudah pukul 9:54. Waktunya semakin mepet sekali. Monggo silakan di sesi terakhir ini Bu Ana dan Bu Dewi juga memberikan closing statementnya. Silakan Bu Ana terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi terkait pengelolaan dana alokasi khusus dak fisik, kami menghimbau untuk SKPD, penanggung jawab dak fisik, untuk segera bersegeralah menyiapkan persyaratan dan menguploadnya. Kemudian untuk masyarakat, ya mari kita mendukung ya dengan
merawat hasil-hasil pembangunan dak fisik ini. Banyak Mbak, itu kita ke Pantai Pancar aja, di sana ada jalan, ada tempat gardu-gardu, itu pun dari dak fisik gitu ya. Jogging track juga itu. Iya, jogging track banyak gitu ya, di Kelayar itu juga ada ya, di sana ada semacam apa sih kemarin untuk jualan itu ya. Itu juga ada. Kemudian di sini banyak juga ya untuk sanitasi permukiman itu. Nah, mari kita jaga juga hasil-hasil pembangunan itu, dan sebaik mungkinlah kita mendukung ke pemerintah. Artinya tadi itu Mbak, ketika misalnya nelayan diberikan alatnya, ya alatnya digunakan dengan baik supaya sesuai dengan peruntukannya gitu. Bu Ana. Untuk selanjutnya Bu Dewi, silakan. Cukup Bu Ana. Cukup saja ya. Berarti semuanya memang sudah ini ya. Apalagi mungkin kalau pengen membahas dan alokasi khusus fisik mungkin terlalu banyak ini sekali ya Bu Ana ya. Dan juga Bu Dewi, karena waktunya sangat terbatas, mungkin kita mengakhirnya sampai di sini saja. Mungkin di kesempatan lain kita bisa berbicara lebih lanjut ya tentang DAK fisik ini. Baik, terima kasih juga untuk mitra setia yang sudah stay tune di 94 Radio Suara Pacitan, dan juga yang sudah menyaksikan live streaming kami di channel YouTube-nya Suara Pacitan dan juga Facebook-nya Suara Pacitan. Kali ini Dea Maharani dan juga Yoga Ramadan di belakang pengendali atsiar pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.